everyone, you're seeing me, Chase here. So today I will discuss about manajemen pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. And now without further ado, it's time. Oke, sebelum kita masuk ke intinya nih, kita akan kembali membahas dulu sebenarnya apa itu manajemen pendidikan. Secara singkat, manajemen pendidikan itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pendidikan agar proses pembelajaran itu bisa berjalan efektif dan mencapai tujuannya. According to George R. Terry, ada 4 fungsi utama dalam manajemen pendidikan, yaitu yang pertama perencanaan, menentukan kurikulum dan metode pembelajaran. Kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur tenaga guru dan fasilitas sekolah. Yang ketiga, pengarahan, yaitu memotivasi siswa dan guru agar belajar lebih efektif. Yang keempat, pengawasan, yaitu mengevaluasi hasil belajar untuk terus berkembang. Nah, itu tadi penjelasan awal untuk sekedar mengingatkan teman-teman lagi. Now let's see gimana manajemen pendidikan itu diterapkan dalam 3 jenjang pendidikan utama. Oke, first ada manajemen pendidikan dasar. Lihat yang di bawahnya, itu ada tulisan membentuk pondasi. Kenapa? Karena di tahap ini, anak-anak belajar gimana caranya membaca, menulis, berhitung, serta membangun karakter dan keterampilan sosial mereka. Nah, gimana sih manajemennya itu? Yang pertama itu bisa dimulai dari kurikulum yang menyenangkan. Misalnya dengan membuat pembelajaran berbasis permainan, supaya anak-anak itu bisa lebih aktif. Next, guru-guru yang sabar dan inovatif. Jadi di sini guru-guru itu bisa menggunakan metode yang kreatif dengan inovasi-inovasi mereka supaya anak-anak itu tidak cepat bosan kalau lagi belajar. Lalu, ada lingkungan belajar yang aman. Nah, benar ya, sekolah itu harus benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak berkembang. Kemudian ada pemerataan akses pendidikan. Maksudnya di sini itu tidak boleh ada anak-anak yang tertinggal karena faktor apapun, seperti misalnya faktor ekonomi atau lokasi. Tidak boleh dari mereka itu tertinggal pendidikan. So, jika pendidikan itu dikelola dengan baik, sudah bisa dipastikan anak-anak pasti siap untuk bisa mempersiapkan diri mereka lanjut ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Second is manajemen pendidikan menengah. Nah, pada tahap ini, siswa-siswa itu sudah mulai untuk mengembangkan pemikiran kritis mereka, bakat, dan juga persiapan mereka ke masa depan. Terus, apa yang penting dalam pengelolaannya? Nah, yang pertama, tentu peminatan sesuai bakat. Jadi di SMA itu, sekolah menengah atas, ada pemilihan jurusan IPA dan IPS. Pun di SMK, itu mereka bebas memilih untuk kejuruan mereka. Kedua, metode pembelajaran yang lebih aktif. Nah, pada pendidikan menengah ini, metode pembelajaran yang lebih aktif itu bisa dimulai dari pembelajaran berbasis proyek, diskusi, atau eksperimen. Ketiga, penguatan karakter dan kepemimpinan. Nah, pada pendidikan menengah ini, siswa-siswa itu sudah mulai melatih karakter dan kepemimpinan mereka lewat ekstrakurikuler, OSIS, dan kegiatan sosial lainnya yang ada di sekolah mereka. Keempat, sistem evaluasi yang beragam. Maksudnya di sini bukan cuma sekedar ujian tertulis, tapi juga bisa dengan presentasi dan tugas-tugas lainnya yang berbasis dengan keterampilan. So, in this phase, siswa-siswa mulai mengenali diri mereka, mengeksplorasi minat, dan juga mempersiapkan diri mereka untuk next step. Last but not least, ada manajemen pendidikan tinggi, persiapan masa depan nih. Di perguruan tinggi, mahasiswa dilatih untuk menjadi tenaga profesional yang siap bersaing di dunia kerja maupun di dunia akademik. Nah, kalau begitu, bagaimana sih caranya agar pendidikan tinggi itu bisa lebih efektif? Yang pertama itu ada kurikulum berbasis industri. Kurikulum tersebut perlu disiapkan agar lulusan-lulusan universitas itu bisa siap menghadapi dunia kerja. Yang kedua, dosen berkualitas dan penelitian yang inovatif. Yang ketiga, kemitraan dengan tenaga kerja. Yang ketiga, kemitraan dengan dunia kerja. Ya, misalnya mahasiswa itu magang dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Yang keempat, akses beasiswa dan pendidikan inklusif. Karena semua orang berhak mendapatkan pendidikan tinggi. Nah guys, disinilah generasi muda itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan inovator di masa depan. Oke, so the thing is, mengapa sih manajemen pendidikan itu penting? Dari ketiga hal yang sudah aku bahas, setiap jenjang pendidikan itu memiliki peranan yang penting. Pendidikan dasar yang membangun fondasi, pendidikan menengah yang mengeksplorasi minat, dan pendidikan tinggi yang mempersiapkan kita di masa depan.
Well, yeah, that's all that I can share for today, guys. Thank you so much. Bye.